Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayyuhal mustami'un al-kiram, usikum wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa fattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin yang mengikuti live streaming pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sore hari ini Allah masih memberikan keimanan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti lagi kajian-kajian live streaming yang diadakan oleh Yayasan Islam Al-Awsat Blora. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya, yang dengan ilmu itulah kita akan menapaki jalan-jalan kehidupan guna keselamatan kita kelak di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita kaji bersama satu tema, yaitu akhlak merupakan buah keimanan. Sebelum jauh masuk ke dalam hal tersebut, kami awali dengan salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, rawahu Bukhari, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu dengan maksud untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Itulah salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membimbing umat manusia guna mempunyai akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia mempunyai akhlak yang baik, maka beliau, awal dakwah beliau adalah menanamkan keimanan, menanamkan rasa tauhid kepada umat manusia. Kita tahu di dalam lintasan sejarah sirah Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana di awal dakwah Rasulullah yang beliau tanamkan kepada umat manusia, yaitu kaum Quraisy waktu itu, ya, adalah tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keimanan ini adalah pokok dari segala hal. Ya.
keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hati sanubari kaum muslimin di awal dakwah beliau itu merupakan pokok dari segala hal, ya. Dan keimanan itu ditanamkan oleh Rasulullah ke dalam hati kaum muslimin supaya betul-betul hati kaum muslimin mantap dengan keimanannya, ya, mantap dengan keimanannya, sehingga semua langkah dan semua perilaku nanti akan dibimbing oleh hatinya, hati yang penuh dengan keimanan. Rasulullah Muhammad SAW, ayyuhal mustami'un al-kiram, juga memberikan sabdanya tentang masalah hati. Kan selagi keimanan itu ada di dalam hati. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan pada dada beliau, ya. Itu mengindikasikan bahwa at-taqwa dan juga keimanan itu letaknya ada di dalam hati sanubari kaum muslimin. Maka beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad, ya, itu ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhat, kalau segumpal daging tadi kondisinya baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badannya akan baik pula. Wa idza fasadat, sebaliknya, ketika segumpal daging tadi kondisinya buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk pula kondisinya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah qalb, itu adalah hati. Ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin, ayyuhal mustami'un, para pemirsa yang budiman. Di dalam hati itulah akan akan menggerakkan semua anggota tubuh kita. Jadi ada seorang ulama menggambarkan bahwa hati itu ibarat raja. Sementara anggota tubuh yang lain, baik itu lisan kita, baik itu penglihatan kita, baik itu telinga yang kita gunakan untuk mendengar, baik itu kedua lengan kita, kedua kaki kita, dan semuanya, ya, itu adalah para prajuritnya, ya. Ibarat dalam suatu sistem kerajaan, maka gerak dan langkah prajurit semua atas komando dari seorang raja. Ketika rajanya baik, maka komando dan perintah-perintah yang akan dikeluarkan seorang raja tentu menuju kebaikan. Dan sebaliknya, ketika seorang raja itu buruk, maka tentu perintah-perintah dan komando yang diberikan raja tersebut kepada para prajuritnya adalah menuju keburukan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah wal mustami'un al-kiram. Ya. Itulah hati, di mana di sana Allah menanamkan di dalamnya adalah keimanan. Ya. Ketika hati itu dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang diibaratkan raja tadi tentu akan membimbing, tentu akan memerintahkan kepada anggota tubuh manusia, ya, itu adalah kebaikan, ya. Kalau toh hati memerintahkan lisan untuk bicara, maka tentu pembicaraan yang keluar adalah pembicaraan yang ma'ruf, pembicaraan yang baik. Ketika hati itu memerintahkan mata untuk melihat, maka tentu mata tersebut akan diperintahkan untuk melihat sesuatu yang ma'ruf, yang dibenarkan secara syara. Ketika hati itu memerintahkan kaki untuk melangkah, maka kaki tersebut akan diperintahkan melangkah ke langkah-langkah kebaikan. Itulah hati yang dipenuhi dengan keimanan. Ya.
Di dalam membimbing umatnya, ikhwani fiddin, ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, ya. Rasulullah tidak hanya memberikan dalam arti perintah, tidak. Tetapi Rasulullah juga langsung memberikan praktek. Bagaimana mempraktekkan akhlak, bagaimana mempraktekkan perilaku, bagaimana mempraktekkan anggota badan manusia dalam hal-hal yang kebaikan, ya. Sehingga tidak aneh sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sungguh engkau Muhammad itu berada di dalam akhlak yang mulia. Ya. Jadi mercusuar akhlak kaum muslimin, ya, pedoman atau patokan mercusuar kaum muslimin dalam hal akhlak adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam segala sisi-sisi kehidupan kaum muslimin, kecuali yang menjadi khususiyah, kecuali yang menjadi hal-hal yang memang terkhusus pada Rasulullah Muhammad SAW, yang bukan menjadi syariat, bukan menjadi ajaran untuk kaum muslimin semuanya, ya. Ada hal-hal yang memang khususiyah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah sehari-hari, ya, maka beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, ya. Maka sekali lagi ikhwani fiddin, ayyuhal mustami'un al-kiram, bahwa sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka beliau menanamkan keimanan kepada umat Islam, dan beliau memberikan contoh-contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana mempraktekkan ajaran-ajaran keimanan di dalam praktek sehari-hari. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah suri tauladan, uswatun hasanah, ya, usuri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sedikit lebih masuk ke dalam masalah hubungan antara iman dan akhlak. Sesungguhnya banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keimanan seseorang, tingkat keimanan seseorang dengan akhlak seseorang. Sehingga bolehlah dikatakan bahwa seberapa jauh keimanan seseorang itu akan bisa dilihat dari perilaku, dari akhlaknya sehari-hari, ya. Sekali lagi kami sampaikan, seberapa jauh tingkat keimanan seorang itu akan terlihat dari perilaku, dari akhlak dia sehari-hari di dalam kehidupannya. Sehingga Rasulullah menyampaikan sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ya. Orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang lebih baik akhlaknya, ya. Sekali lagi kami artikan, akmalul mu'minina, orang mukmin yang lebih keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan,
siapapun di antara mereka yang lebih baik akhlaknya. Ya. Semakin seorang itu akhlaknya semakin baik, maka itu menunjukkan bahwa tingkat keimanan semakin baik. Dan sebaliknya. Sehingga ada korelasi yang sangat erat antara tingkat keimanan seseorang dengan akhlak seseorang. Kaum muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram, para pemirsa yang budiman. Ya. Sesungguhnya akhlak itu tidak hanya menyangkut masalah hubungan antar manusia, tidak. Ya. Tetapi akhlak itu terbagi di dalam seluruh sisi-sisi kehidupannya. Ya. Sehingga bagaimana akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana akhlak seorang mukmin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum lagi bagaimana akhlak seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Dan juga sesama manusia. Serta juga bagaimana dengan makhluk lain, mungkin dengan hewan, mungkin dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga akan membentuk karakter, membentuk pribadi seorang muslim yang tercermin di dalam perilaku sehari-hari, dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, termasuk kepada orang tua, termasuk kepada istri, suami, kepada anak, kepada guru, kepada dan lain sebagainya. Bahwa semuanya tidak diatur, semuanya serba diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercermin di dalam akhlak yang mulia. Contoh. Bagaimana seorang mukmin berinteraksi atau berakhlak, mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Di antara contoh akhlak seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya. Baik menyangkut masalah dirinya, baik menyangkut masalah keluarganya, baik menyangkut masalah hartanya, dan apapun yang berhubungan dengan dirinya, dia akan ridho. Itu diantara akhlak seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sebenarnya justru bentuk ujian dan bentuk kecintaan Allah kepada dirinya ketika dia seorang mukmin paham akan hal tersebut. Ya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW juga pernah menyampaikan kepada kaum muslimin semuanya dengan sabda beliau, inna idomal jazai ma'idomal balai wa inna allaha idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhat. Ya. Yang artinya bahwa sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang, inna idomal jazai ma'idomal bala, itu berbanding lurus dengan besarnya ujian yang diberikan kepada seorang tersebut. Ya. Wa inna Allah idha habba qauman, dan ketika Allah itu mencintai suatu kaum, ketika Allah itu mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan menguji dia, menguji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, tidak senang, tidak ridho terhadap apa yang diujikan oleh Allah kepada dia, maka dia pun juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ini ada suatu tuntutan bahwa ketika seorang mukmin itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini adalah ketika ia diberikan bala, ketika diberikan ujian oleh Allah, maka akhlaknya adalah ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contoh lagi ayyuhal ikhwan
rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seorang mukmin tentunya orang yang paling pandai meletakkan dirinya di dalam segala kondisi kehidupannya. Kita tahu bahwa kehidupan itu ada dua sudut yang diametrial, saling berlawanan, ya. Ada tawa, ada tangis, ada senang, ada susah, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Dan itu terus bergulir terus. Ya. Sifat dunia memang demikian, itu terus bergulir terus. Ya. Ada senang, ada tangis. Tidak ada manusia di dunia ini yang senang terus tanpa susah, tidak ada. Lahir cengar sampai mati senang terus, kayaknya tidak ada. Pun sebaliknya, tidak ada seorang manusia sejak lahir cengar sampai meninggal dunia susah terus, tidak pernah senang, pun tidak ada. Karena Allah juga berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa sesungguhnya hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, ya, kadang tawa, kadang tangis, siang, malam. Itu semua memang sudah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan dunia ini. Maka sesungguhnya bagi seorang mukmin ketika menghadapi itu semuanya, dia akan punya akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak seorang mukmin ketika menghadapi itu? Maka dia ketika diberikan oleh Allah berupa kesenangan, apapun bentuknya, ya, maka dia akan berperilaku, dia akan mengeluarkan akhlaknya, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangi jiwanya, ya, tidak senang, tidak disenangi jiwanya, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar. Ya. Itulah kepandaian, kecerdasan seorang mukmin tatkala menghadapi seluruh kondisi kehidupannya. Antara senang dan susah, antara tawa dan tangis, semua akan dia kelola dengan baik sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi senang, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun dalam kondisi susah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasi seorang mukmin sebagaimana kemarin kami sampaikan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama seorang mukmin, ya. Allah ridho tidak terhadap saya. Itu prinsip seorang mukmin, ya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min, in asabatu syarra syakara wa kana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara wa kana khairan lahu. Yang artinya, sungguh menakjubkan perilaku orang mukmin, ya. Perilaku atau akhlak seorang mukmin di dalam seluruh sisi-sisi kehidupannya itu serba menakjubkan. Kenapa demikian? Inna amrahu kulluhu khairun lahu. Karena semua urusan kehidupannya, baik yang menyenangkan dia maupun tidak menyenangkan dia, itu serba baik bagi dia. Artinya baik bagi dia, serba mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan sikap seperti itu tidak dipunyai kecuali oleh orang mukmin. Apa sikapnya? In asabathu syarra syakara wa kana khairan lahu. Satu, kalau seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairan lahu, dan syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, sebaliknya kalaulah seorang mukmin itu mendapat tersebut, dan sabar itu pun akan mendatangkan pahala keridhaan dia dari Allah Subhanahu
Juga akhlak seorang mukmin kepada Allah adalah husnudzon. Ya, husnudzon. Tidak selayaknya seorang yang mengaku diri seorang mukmin itu punya suudzon kepada Allah, punya prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mukmin tatkala diberikan oleh Allah berupa apapun, maka dia akan selalu husnudzon, dia akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam hadis qudsi Rasulullah menggambarkan ana inda dzanni abdi. Aku sih, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Sehingga sekali lagi, sungguh tidak berakhlak ketika seorang mukmin itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya. Ya. Karena boleh jadi sesuatu yang menurut kita baik ternyata di mata Allah buruk. Dan sebaliknya, sesuatu yang menurut kita buruk ternyata di mata Allah baik. Ya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, ayyuhal mustami'un, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa contoh akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya. Yang kedua, bagaimana contoh akhlak kepada Rasulullah? Ya. Tentu seorang yang mengaku diri sebagai seorang mukmin, di antara akhlaknya adalah menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanahnya, sebagai barometer kebaikan. Tidak ada barometer bagi seorang mukmin kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah itulah yang yang disampaikan oleh Bunda Aisyah tadi, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ibarat suatu ungkapan, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, maka lihatlah bagaimana Rasulullah kehidupannya sehari-hari. Ya. Itulah gunanya kita menelaah sirah Rasulullah. Ya. Saya kira kita tidak cukup hanya dengan hanya membaca, dalam arti mungkin kita tilawatul Quran, kita membaca sabda Rasulullah tanpa melihat praktek nyata, tanpa melihat sirah perjalanan kehidupan Rasulullah dengan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Karena memang Rasulullah dan para sahabatnya itulah suatu generasi yang telah mempraktekkan Al-Quran 30 juz dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sehingga beliau pernah mengatakan, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman yang Allah lintaskan di jagat raya ini adalah zaman ketika aku hidup, kata Rasulullah. Summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kemudian masa setelah itu, kemudian masa setelah itu. Ya. Maka lihatlah bagaimana para salaful ummah, bagaimana para sahabat Rasulullah mempraktekkan akhlak-akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Termasuk di antara akhlak kepada Rasulullah adalah kita tidak meninggikan kaum muslimin, orang-orang beriman, sebagaimana di dalam surat Hujurat, tidak meninggikan frekuensi suaranya di atas suara Rasulullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu tinggikan suaramu di atas suara Rasulullah, ya. Jadi seumpama, mohon maaf, seumpama diukur dengan kekerasan suara itu ukurannya desibel, ya. Desibel, ya. Desibel. Jadi seumpama Rasulullah itu katakanlah ketinggian suara beliau itu sekian, maka kaum mukminin, orang-orang beriman mestinya sekian dikurangi. Ya, sekian dikurangi. Ada satu
ada satu kisah yang lucu ya, yang lucu dalam arti lucu itu ya, ada satu kisah ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, yang menyebabkan kalau ada orang beriman itu suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah, itu menyebabkan antah batu a'malukum wa antum la tash'urun, menyebabkan amalmu sia-sia, amalmu hilang sedang kamu tidak merasa. Itu ada seorang sahabat yang ketika mendapatkan turun ayat ini, ada seorang sahabat yang delik, sembunyi. Beberapa hari tidak kelihatan batang hidungnya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah menanyakan, ya, loh, si fulan kok tidak pernah nampak kemana? Ya, dia di rumah saja ya Rasulullah. Ya. Lalu didatangilah dia oleh Rasulullah dan ditanya, kenapa kamu tidak pernah menemuiku lagi, tidak pernah keluar? Ya Rasulullah, amalku telah sia-sia ya Rasulullah. Loh, kok bisa gitu, kenapa? Karena suara saya banter ya Rasulullah. Suara saya itu keras. Sementara Allah telah menurunkan ayat kepada Anda ya Rasulullah, kepada panjenengan ya Rasulullah, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Rasulullah. Sementara suara saya itu banter banget ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tersenyum ya. Rasulullah tersenyum. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayyuhal mustami'un al-kiram, para pemirsa yang budiman dimanapun antum semuanya berada. Itu diantara akhlak kita kepada Rasulullah. Tentu banyak lagi. Kita mencintai Rasulullah, itu juga akhlak orang beriman. Kita mencintai ahlul bait Rasulullah, kita mencintai keluarga Rasulullah, itu juga akhlak orang beriman. Kita membela ajaran-ajaran Rasulullah, itu juga akhlak orang beriman. Ya. Kemudian contoh apalagi, artinya bagaimana akhlak kita kepada sesama kaum muslimin, ya, yang mungkin hari ini kita selalu berinteraksi dengan saudara-saudara kaum muslimin. Ya. Cukuplah bagi kita tentang bagaimana akhlak kita kepada sesama kaum muslimin itu lewat sabda Rasulullah yang bunyinya, al-muslimu, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang disebut seorang muslim adalah al-muslimu, yang disebut seorang muslim adalah man salimal muslimuna, yaitu orang yang kaum muslimin yang lain itu selamat min lisanihi wa yadihi, selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ya. Karena kan kita sering toh, ya, kadang-kadang melukai, ya, hati orang lain itu lewat lisan kita. Ya. Mendolimi hak orang lain lewat tangan kita. Ya. Mungkin kita ada orang yang mengambil hak orang lain dan bukan haknya tapi tetap diambil. Ya. Itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan orang lain dari tangannya. Mungkin mencuri, mungkin merampok, mungkin korupsi, mungkin ya banyak hal lah. Ya. Atau lewat lisan kita. Ya. Mungkin kita namimah, mengadu domba, mungkin kita ghibah, ngerasani keburukan-keburukan orang lain, kaum muslimin terutama, ya. Itu maka dikatakan itu orang lain, kaum muslimin yang lain tidak selamat dari lisan dan tangan kita. Maka sekali lagi, bagaimana akhlak kita kepada kaum muslimin, itu lihatlah seberapa jauh lisan kita dan seberapa jauh tangan kita, kaum muslimin yang lain selamat dari itu semuanya. Ya. Sekarang zaman canggih, ya, mungkin lisan kita tidak banyak bicara. Ya. Sekarang zaman canggih, sekali lagi zaman ultra modern, kata orang mengatakan demikian. Teknologi telah mencapai puncaknya, ya. Dunia terasa sempit, ya. Semua transaksi perdagangan bisa lewat jenenge di dalam rumah kita, ya. Itu sungguh nubuah Rasulullah itu terbukti, ya, bahwa menjelang akhir zaman itu dunia itu terasa sempit,
pasar-pasar itu ya ada di tengah-tengah kita, ya kita transaksi semuanya lewat online, ya. Mungkin lisan kita tidak begitu banyak bicara sekarang ini, karena terwakili oleh tangan kita lewat HP, lewat WA, lewat SMS, lewat FB, ya. Dan berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mungkin kadang-kadang tergores hati kita, terdolimi oleh teman yang lain gara-gara WA, gara-gara SMS, gara-gara FB atau lain sebagainya, ya. Kadang-kadang saya itu berpikir kadang-kadang, ya, bagaimana Allah berfirman di dalam surat Yasin, ya. Di dalam surat Yasin yang saya yakin banyak di antara kita yang sudah hafal, itu ada satu ayat yang mengatakan, yang Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang Allah mengatakan al-yauma, pada hari ini, pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwaihim, kami tutup mulut-mulut mereka, ya, artinya tidak bisa bicara. Ya, hari ini karena pandemi corona ya ditutup mulutnya. Mulutnya ditutup dengan masker, tapi kan masih bisa bicara, masih metu suarane. Enggak. Tapi kelak di hari kiamat Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari ini mulut mereka kami kunci. Ya, tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara. Ya. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka pun juga akan menjadi saksi, ya. Kadang saya berpikir, ya, sekarang pun tangan sudah bicara, tidak mulut yang bicara, ya. Kita bicara itu pakai teknologi, itu tangan yang sudah bicara, jari-jari kita yang bicara, bukan mulut kita. Ya, apalagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, jadi bagaimana akhlak kita kepada sesama kaum muslimin, cukuplah bagi kita semuanya sabda Rasulullah tadi, al-muslimu, ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Itu cukup bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, ya. Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Yang itu mungkin menjadi interaksi kita setiap hari juga, ya, setiap hari juga, ya, mungkin tetangga kita, baik di kanan kiri kita, ya, bagaimana, ya. Maka di antara contoh atau di antara sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini adalah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah bicara keimanan, ya. Bicara keimanan, fal yukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ini adalah akhlak yang baik, ya. Di depan telah kami katakan bahwa sungguh erat sekali hubungan antara keimanan seseorang dengan akhlak seseorang tersebut. Dengan kata lain, ketika kita ingin melihat seberapa tingkat keimanan seseorang, maka lihatlah akhlak dia, perilaku dia di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Ya. Di mana bukti, di mana contoh-contoh di dalam dalil-dalil tentang hal tersebut? Di antara ini tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah domainnya keimanan, ya. Fal yukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ini adalah akhlak. Artinya keimanan itu akan menimbulkan dorongan dia, akan mencetak dia mempunyai akhlak. Ketika ada tamu, dia akan menghormati, ya. Ibarat dalam satu ungkapan di dalam
kehidupan orang Jawa, ketika ada tamu itu kan gupuh, ya, gupuh, terus lungguh, ya, terus aruh dan suguh. Ada 4 go, ya, 4 atau 5 go tadi, ya. Gupuh, gupuh ini ada tamu, mari, monggo, silakan. Itu namanya gupuh. Bukan bersikap ada tamu, etok malah orang ngerti, ya. Etok tamu orang ngerti. Apalagi ternyata tamu bareng diinceng nagih hutang. Didodoki ping pirang-pirang metu betulnya nanti angin. Tidak ada orangnya. Ya seperti itu. Ya mohon maaf ya. Sehingga keimanan dia kepada Allah dan hari akhir, karena dia tahu bagaimana perintah-perintah Allah kepada dia dan bagaimana kelak semua perilaku akan dibalas oleh Allah, disempurnakan pada hari akhir, maka menyebabkan dia berperilaku ketika ada tamu akan dia muliakan. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, tidak memutus tetapi justru menyambung. Dan Rasulullah mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka keimanannya kepada Allah dan hari akhir akan menyebabkan dia diam. Ya, diam. Itulah buah keimanan. Ya, itulah buah keimanan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itu contoh bagaimana akhlak ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain bagaimana kita berakhlak, ya. Tidak selayaknya, tidak semestinya seorang yang mengaku diri seorang mukmin, ya, itu hidupnya akan tenang, dia akan bisa hidup tenang ketika tetangganya serba kekurangan. Itu bukan akhlak seorang mukmin, ya. Dengan kata lain, dia tidak peduli dengan tetangganya. Itu bukan akhlak seorang mukmin, ya. Akhlak seorang mukmin adalah dia akan peduli terhadap tetangganya, ya. Fal yukrim jarahu, di hadis yang lain. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sehingga ketika kita mungkin sedang memasak, kata Rasulullah, ya, maka suruh memperbanyak kuahnya. Ya, untuk apa? Untuk diberikan kepada tetangga kita, ya. Tahadu tahabu, kata Rasulullah. Salinglah memberi hadiah, maka akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian, ya. Saling memberi, take and give, itu akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita semuanya, ya. Dan ternyata Allah dan Rasulullah itu tidak hanya membimbing kaum muslimin, orang-orang beriman, tentang bagaimana dia harus berinteraksi dengan Allah, dengan yang lain, tetapi juga ternyata di sana diberikan barometer-barometer bagaimana seorang itu ketika berinteraksi dengan makhluk yang lain, ya, sebagai contoh hewan, ya. Bagaimana akhlak kita terhadap hewan? Ya. Tentu kita diantaranya tidak boleh menyiksa hewan, ya, tentu. Rasulullah melaknat orang yang mengurung kucing, ya, sampai mati kelaparan, ya. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Ya, artinya apa? Tidak semestinya seorang mukmin itu membiarkan hewan piaraannya mati sampai kelaparan, ya. Termasuk dalam salah satu sabda beliau, di antaranya termaktub di dalam kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya. Di sana dinukilkan satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ahmad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitrah, wa idza dabahtum fa ahsinud dabh, wal yurih dabihatahu, wal yuhidda ahadukum syafratahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik.
Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya. Inilah akhlak. Ya. Inilah akhlak seorang mukmin. Ketika dia harus menyembelih hewan piaraannya, mungkin kerbau, mungkin sapi, mungkin kambing, domba, unta, ataupun ayam, ya. Maka di antara ajaran akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah ya, suruh mempertajam pisau. Ya. Jangan sampai pisau gablok. Untuk menyembelih, orang pedat-pedat nanti ya, menyiksa, ya. Dan yang kedua, ya, pisau itu hendaknya jangan diperlihatkan di hadapan hewan, ya, sembunyikan aja, ya, hewan nanti ditidurkan dengan baik. Kalau pas Idul Adha kelak, insya Allah, ya, ditidurkan dengan baik, lalu ditenangkan. Setelah hewannya tenang, baru kita sembelih dengan cepat, ya. Sekali sir itu putuslah urat pada demikian. Jangan sampai di bolak-balik karena tumpul, ya, kesakitan akhirnya hewannya, ya, itu tidak baik, ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam mencetak karakter seorang mukmin, di mana menjadi orang yang baik dengan akhlak yang baik, ternyata Allah mengajarkan kepada dia segala hal akhlak yang mulia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un al-kiram, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan, kami akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya, sebagian telah kami sampaikan tentang bagaimana akhlak tersebut. Di antaranya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, ma min syai'in fil mizani askalu min husnil khuluq, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang kecuali tentang akhlak yang baik, husnul khuluq, ya. Ya. Tentu sekali lagi seorang akan bisa berakhlak dengan baik tatkala hatinya baik, ya. Hatinya baik, hatinya akan baik tatkala dipenuhi dengan keimanan, ya, dipenuhi dengan keimanan. Maka sungguh tidak mungkin akan terjadi seorang yang hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, akan memunculkan akhlak yang baik, tidak mungkin, ya. Karena kalau seorang itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, ya, karena tidak ada keimanan di dalam dirinya, baik itu berupa kesombongan, al-kibru, ya, at-takabur, atau berupa hasad, iri, atau berupa penyakit hati apapun, itu yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau toh dia bicara, pasti pembicaraan yang tidak baik. Kalau toh dia melangkah adalah langkah-langkah yang tidak pada kebaikan, dan seterusnya. Interaksi pun juga interaksi yang tidak baik, ya. Itulah akibat dari di dalam hatinya tidak ada keimanan yang baik, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, karena waktu tinggal 11 atau 12 menit lagi masuk waktu maghrib, waktu berbuka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bagi kita mempunyai akhlak yang baik, ya. Bukankah bukankah Allah, Rasulullah juga mengajarkan banyak doa kepada kita untuk selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala mempunyai perilaku, mempunyai akhlak yang baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin 1, 2, monggo silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, ada orang suka ngaji tapi tidak bisa menerima perbedaan dengan muslim yang lain, bahkan menyesatkan orang lain. Ini salahnya di mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasiran atas pertanyaannya. Inilah fenomena yang banyak terjadi di antara kaum muslimin semuanya, ya. Dan kita banyak prihatin akan hal tersebut, ya. Banyak di antara kaum muslimin, ya, banyak ngaji, ya, sudah ngaji di mana-mana dan sebagainya, tetapi ternyata ketika ada perbedaan di antara kaum muslimin yang lain, masih ada yang bersikap kurang tasamuh, tidak bisa menghargai perbedaan, ya. Itu sekali lagi di antara sebabnya kembali kepada hati, kembali kepada hati masing-masing. Karena di depan telah kami katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging itu baik, maka baik semuanya, dan ketika itu buruk akan buruk semuanya, itulah hati, ya. Meskipun mungkin ilmu kita telah banyak, telah tinggi sekali, ya, tetapi ternyata ilmu tersebut tidak mampu mengubah kondisi hati kita, maka yang muncul ya akan seperti itu tadi. Sehingga seyogyanya kaum muslimin, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, saya berwasiat kepada diri ini dan antum semuanya, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sesama kaum muslimin, ya, ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang itu tidak menyebabkan seorang keluar dari milah Islam, itu kita tasamuh, kita menghormati, ya. Perbedaan di antara kaum muslimin itu keniscayaan, tidak mungkin satu. Sehingga kita kenal di dalam khasanah Islam banyak madhab, ya, banyak aliran-aliran, ya. Namun khilafiyah atau perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin, ya, itu seyogyanya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Maka sekali lagi usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, marilah kita berwasiat kepada diri masing-masing dan saudara kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat banyak sekali khilafiyah, tetapi yang dicontohkan oleh para salaful ummah itu tetap mereka bersatu, ya. Berbeda oke, tapi mereka tetap bersatu, ya. Cobalah kita lihat sejarah-sejarah para ulama-ulama salaf, bagaimana mereka tetap bersatu di tengah perbedaan yang perbedaannya itu kadang cukup tajam, ya. Namun mereka tetap bisa menata hatinya, mereka tetap bisa memanage hatinya untuk tetap bersatu. Sekali saya katakan, perbedaan di kalangan kaum muslimin dalam mensikapi sesuatu itu menjadi keniscayaan. Dan itu telah terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah sampai hari kiamat boleh jadi. Tetapi hendaknya itu tidak menyebabkan kita berpecah. Dan mestinya kita semakin banyak mengaji, kita semakin banyak ilmu, akan membuka wawasan yang semakin luas. Seringkali kami sampaikan di mana-mana. Yen ngaji kuwi aja gur sak enggon, yen golek ilmu kuwi aja gur sak ustad, ya. Semakin banyak guru yang kita belajar, kita menjadi muridnya, maka akan membuka wawasan kita semakin luas. Ibarat suatu kata tidak ada di bawah tempurung, ya. Kita tahu kata itu kalau dalam tempurung rumangsane dia sudah pandai sendiri sebagainya, ya. Dikira dunia itu ya hanya dia. Tetapi begitu tempurungnya itu dibuka, ternyata dunia itu sangat luas sekali. Hendaknya kita juga demikian. Ya, artinya apa? Kita banyak ngaji pada guru, ya, ABC, ya. Kalau kita lihat sejarah para ulama berguru, berapa masing-masing ulama? Banyak sekali. Ya, satu ulama itu gurunya tidak hanya 1, 2, 3 ulama, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Ya. Karena kan membuka wawasan dia, ya. Ya. Dan ketika pada titik tertentu karena gurunya banyak,
tidak menutup kemungkinan dia akan berbeda pendapatnya dengan guru yang pernah dia ngaji. Ya, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan banyak terjadi di kalangan ulama kaum muslim, ulama salaf, ya, berguru pada guru dalam tataran waktu tertentu. Setelah dia ngaji banyak, ternyata dia berubah. Termasuk kita juga melihat ya, di dalam fikihnya Imam Syafi'i itu kan juga beliau ada qaul qadim dan qaul jadid, ya. Fatwa keputusan istinbat hukum Imam Syafi'i yang dulu, dan juga fatwa hukum istinbat Imam Syafi'i yang baru, ya. Nggak ada masalah, ya. Karena ada satu kaidah bahwa taghirul ahkam bitaghiril amkan waz zaman, ya. Berubahnya suatu hukum itu bisa terjadi karena perubahan waktu dan perubahan tempat. Ya. Banyak sekali ibadah-ibadah di negeri kaum muslimin yang mungkin, mohon maaf bagi yang pernah haji di Mekah Al-Mukarramah, di sana berbeda. Arti berbeda itu sebagai contoh, di sana itu kadang karena padatnya jamaah haji, kadang-kadang shaf itu laki-laki dan perempuan jejer, kadang-kadang sampai, ya. Jejer seperti itu. Kalau di negeri-negeri kaum muslimin yang lain kan yang tidak, ya. Ataupun hukum-hukum yang lain. Maka inilah kami berwasiat pada diri ini khususnya dan semuanya, mari kita buka wawasan. Mari kita buka wawasan. Selama mereka masih bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama mereka masih menjalankan sholat 5 waktu. Selama mereka adalah masih berpuasa Ramadan. Dan semua kaidah-kaidah akidah-akidah atau aqaid, keyakinan umum masih sama dengan kita, dia adalah saudara kita. Terlepas dari mungkin tata caranya sholat berbeda, tata caranya dan sebagainya berbeda, itu adalah furu'iyah. Itu adalah cabang-cabang, sama yang asasi masih sama dengan kita, ya. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi mungkin? Mungkin sedikit saja, Ustaz. Ya. Jadi ada satu jemaah yang bertanya, bagaimana caranya melatih hati agar bisa ridho dengan ketetapan Allah. Karena seringkali mungkin manusia itu ketika dicoba sampai pada titik keputusasaannya gitu. Bagaimana caranya melatih hati agar ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran atas pertanyaannya. Yang pertama, berilmu. Ya. Berilmu. Ya. Fa'lam, maka ilmuilah. Karena ilmu itu akan menyebabkan seseorang bersikap. Kita tidak akan mungkin bersikap atau melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu. Ya. Contoh, seorang bayi, seorang anak-anak yang baru bisa merangkak, dia belum punya ilmu, dia belum punya pengetahuan kalau api itu panas. Ya. Apa yang terjadi? Karena dia belum punya ilmu tentang api panas, dia belum tahu kalau itu api panas, ada api dia pegang, ya. Karena belum ada ilmu pada dirinya. Baru setelah ternyata dia tahu, oh api panas, dia tidak akan mengulang lagi. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya bahwa api itu panas. Dengan juga kita, bagaimana kita bersikap terhadap ketetapan Allah, kita harus punya ilmunya. Bahwa Allah akan menguji kita. Ya, bahwa dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita. Bahwa siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan meridhoinya. Bahwa barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah, Allah akan memurkainya. Itu kan ilmu. Harapan kita semuanya dengan ilmu yang telah kita punya itu akan mampu membimbing kita untuk bersikap sesuai dengan apa yang telah kita ilmui, ya. Dan tentu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah menjalankan ilmu yang kita miliki. Jadi sekali lagi, bahwa bagaimana supaya kita bersikap terhadap ketentuan Allah tadi adalah satu, berilmu, mengilmui tentang nikmat, mengilmui tentang musibah, mengilmui tentang akibat-akibat kita syukur, mengilmui dengan akibat kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan karena sudah terdengar waktu adzan. Sekian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.